Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video ini Ibu ingin menjelaskan tentang cara menuliskan notasi himpunan dan membaca notasi himpunan. Nah, di sini Ibu sudah membuat beberapa notasinya, yaitu ini nama notasi harus menggunakan huruf kapital, kemudian tanda sama dengan menyatakan adalah, kemudian tanda kurung kurawal itu untuk tempat dari anggota himpunan tersebut. Kemudian huruf X dan Y atau huruf lainnya yang huruf kecil itu adalah sebuah permisalan atau yang mewakili anggota himpunan tersebut. Nah, kemudian E ini adalah elemen yang artinya anggota. Kemudian yang ini adalah E coret artinya yang bukan anggota, kemudian tanda lebih dari, tanda kurang dari, kemudian tanda lebih besar atau sama dengan, atau dalam himpunan itu bisa disebut juga dengan paling sedikit, kemudian tanda kecil sama dengan atau lebih kecil atau sama dengan itu juga dalam himpunan itu jadinya paling banyak. Kemudian ada tanda kecil di tengah-tengahnya huruf X itu menyatakan di antara. Oke, kita lanjut aja ke cara membuat notasi himpunan. Oke, di sini sudah Ibu tuliskan menyatakan notasi himpunan. Di sini udah Ibu buat caranya atau aturan untuk membuat notasinya. Pertama, ini yang di dalam kotak ini harus dihafal atau diingat. Yang pertama, kalau kita mau menuliskan notasi himpunan, kita wajib dulu menjelaskan nama himpunannya apa. Terus tanda sama dengan, terus kurung kurawal, kemudian tanda X atau huruf X ini wajib. Huruf X ini menyatakan anggota himpunan atau wakil. Misalnya nih kamu sebutkanlah sayur-sayuran yang berwarna hijau. Maka kamu tulis aja X, anggap aja X itu adalah sayuran berwarna hijau. Nah, apakah harus X? Tidak, bisa huruf Y, bisa huruf A, bisa huruf B, dan alfabet lainnya bisa kita gunakan. Tetapi umumnya pada himpunan kita hanya menggunakan X atau Y, terkadang seperti itu, tapi tidak mutlak, tapi kebanyakan umumnya itu menggunakan huruf X ini. Kemudian setelah huruf X kita tulis, kita harus menuliskan tanda garis lurus ini yang menyatakan artinya di mana, yaitu, atau kalau bahasa yaitu gitu. Kemudian tulis X lalu keterangan, lalu koma, baru X anggota dari suatu himpunan atau jenis bilangannya. Nah, kita langsung contoh soalnya aja biar mudah. Nah, contohnya di sini. A adalah himpunan bilangan bulat positif kurang dari 4. Kita mau bikin ini dalam bentuk notasi, maka bisa kita tulis menggunakan ini, berarti A, kemudian nama himpunannya kan A, maka kita tulis A sama dengan, kemudian buka kurung kurawal, lalu tulis X-nya, karena X itu menyatakan anggota himpunan. Kan A adalah, maka A sama dengan tanda kurung kurawal, kemudian X himpunan, X, yaitu X-nya siapa? X-nya itu himpunan apa? Maka kita tulis X adalah, kita jelasin, X itu adalah bilangan bulat positif kurang dari 4. Kurang dari 4. Lalu kita tutup kurungnya. Nah, seperti itu cara membuat notasinya. Namun ini adalah bentuk notasi yang paling sederhana. Jadi kita wajib nih, A adalah, yaitu anggota himpunan X, di mana atau yaitu X-nya itu adalah bilangan bulat positif kurang dari 4. Bisa ya? Nah, sebenarnya selain bentuk notasi sederhana ini, kita bisa lagi membuat dengan notasi yang matematis lagi. Contohnya seperti ini. A sama dengan, kita seperti ini ya. Tulis dulu, buka kurung, X, kemudian tanda garis ini, yaitu, kemudian X. Lihat, X itu himpunan bilangan bulat positif kurang dari 4. Keterangannya apa? X itu siapa? X itu bilangan bulat. Nah, lihat kalau suatu himpunan atau jenis bilangan itu selalu di belakang. Jadi bilangan bulatnya nanti kita letakin di belakang. Keterangannya apa? Keterangannya kurang dari 4. Maka kita tulis X kurang dari 4. Koma. X itu siapa? Katanya X itu adalah anggota bilangan bulat positif. Nah, jadi cara membuat notasinya ada yang cara yang atas, ada yang cara yang di bawah. Tetapi umumnya pakai yang cara di bawah. Yang ini tuh sangat simpel sekali, jarang digunakan. Ini hanya Ibu menjelaskan cara awalnya saja. Nah, cara mudahnya ini
A adalah X. Kita tulis ini tuh wajib, dari sini ke sini tuh wajib kita tulis nih. Kemudian ini tuh keterangannya, bilangan bulat positif kurang dari 4. Nah, ini kan dia bilang bilangan bulat positif, berarti bilangan bulat positif ini menyatakan anggota dari atau jenis bilangan tersebut. Maka ini di belakang kita letakin X bilangan bulat positif. Keterangannya apa? X tuh kurang dari 4. Oke, untuk lebih paham kita masuk ke contoh selanjutnya. Nah, untuk yang ini, B adalah himpunan bilangan genap yang lebih dari 6. Nah, buatlah notasinya. Maka bisa kita tulis B sama dengan kurung kurawal, baru huruf X, yaitu kemudian X lagi, baru keterangannya apa? Bilangan genap. Bilangan genap itu jenis bilangan, jadi kita letakin di belakang. Nah, keterangan apa dulu? Lebih dari 6, berarti X-nya lebih dari 6, di mana X-nya itu merupakan anggota bilangan genap. Nah, seperti itu. Nah, jadi keterangannya dulu baru jenis bilangannya. Nah, bisa ya mulai paham. Nah, cara membaca notasi itu pun dari belakang. X itu adalah bilangan genap yang lebih dari 6. Nah, seperti itu. Kemudian untuk contoh selanjutnya. Nah, untuk yang C ini, C adalah himpunan bilangan asli di antara 15 dan 30. Nah, di sini ada di antara. Nah, tadi kita udah belajar notasi kan. Yang di antara tadi kita menggunakan notasi ini. Nah, kita lihat. Di antara. Kalau ini di antara berapa? Kita pakai notasi ini. Oke, kita langsung saja kita tulis C sama dengan kemudian tanda kurung kurawal X, yaitu X-nya apa keterangannya? Di antara 15 dan 30. Maka X-nya di tengah-tengah. Oke. Nah, karena dia bilang di antara, kan kalau misalnya kita di antara orang-orang tersebut, maka kita berarti di tengah-tengah. Nah, sama dengan ini di antara 15 dan 30, maka X-nya di tengah-tengah. X itu berada di antara 15 dan 30. Jadi yang paling kecil dulu di sini, baru yang paling tingginya. Jadi dia bilang X itu di antara 15 dan 30, di mana dia bilangan apa? X itu adalah bilangan asli. Nah, seperti ini. Nah, C itu adalah himpunan X, yaitu himpunan bilangan asli di antara 15 dan 30. Nah, itu dia cara membuatnya. Terus, bisa ya? Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, untuk soal berikutnya nih, D adalah himpunan bilangan prima dari 5 sampai 20. Jadi dia bilang dari 5 sampai 20. Berarti X-nya itu kan berada di antara ini 5 dan 20. Tapi 5 sama 20-nya masuk nggak? Masuk, karena dia bilang dari 5 sampai 20. Tapi kalau misalnya ini bilang di antara 15 dan 30, 15 dan 30-nya nggak kita hitung. Maka kita tulis di sini D sama dengan tanda kurung kurawal, lalu X, kemudian yaitu di sini 5 sampai 20. Berarti ditulis dulu X itu 5 sampai 20. Nah, kita lihat dari 5 sampai 20. 5-nya kita hitung, maka kita tulis tambah di sini. Kemudian sampai 20 ini. Berarti tanda ini menyatakan dari atau sampai. Tapi kalau misalnya nggak ada tanda sama dengannya di bawah ini, berarti dia di antara. Nah, kalau misalnya ini kita nyatakan jenis bilangannya apa? X, anggota bilangan prima. Oke, nah bisa. Nah, kalau misalnya yang C tadi, kalau kita nyatakan anggotanya C itu adalah bilangan asli di antara 15 dan 30. Maka C itu kalau kita daftarin anggotanya berapa aja? Bilangan asli di antara 15 dan 30. 15-nya nggak kita hitung ya, nak? Berarti 16, 17, 18, 19, dan seterusnya sampai berapa? Sampai 29. Karena 30-nya nggak kita hitung kan di antara. Jadi kalau misalnya kamu nih, ini ada 3 orang. Ada 3 orang. Misalnya ini adalah Budi, ini adalah Denny, nah ini adalah Adi. Nah, kalau misalnya Denny itu berada di antara
Budi dan Adi. Nah, yang dilihat siapa? Ya Denny aja. Budi sama Adinya nggak kita lihat. Sama seperti ini juga. Ini di antara 15 dan 30. 15 dan 30-nya nggak kita masukin. Jadi dimulai dari 16, 17, 18 sampai 29. Tapi kalau misalnya di Ibu hitung yang ini, yang D adalah himpunan bilangan prima dari 5 sampai 20. Berarti 5-nya kita hitung. Itu pun kalau dia termasuk bilangan prima ya. Maka D-nya kita hitung 5, kemudian 7, kemudian 11, kemudian 13 sampai berapa? Sampai 20. Enggak, kenapa nggak sampai 20? Bukan berarti tidak memenuhi ini, tetapi karena si 20 itu bukan bilangan prima, maka kita sampai 19. Nah, jadi anggotanya D itu adalah 5, 7, 11, 13, dan 11. Nah, seperti itulah cara membuat notasi dari suatu himpunan. Dan selanjutnya adalah membaca notasi dari himpunan. Oke, jangan ini catat dulu. Nah, ini ada lagi. Jadi di sini tuh ada beberapa himpunan. Jadi ada himpunan di dalam himpunan. Nah, seperti itu. Contohnya ini. A itu adalah himpunan bilangan asli, misal. Terus B adalah himpunan bilangan genap. Terus ada C. C adalah himpunan bilangan asli yang lebih dari 9. Dia bilang, nyatakanlah C ini dalam bentuk notasi, tapi berdasarkan AB ini. Nah, kita lihat. Himpunan bilangan asli yang lebih dari 9. Himpunan bilangan asli tadi siapa? Si A kan? Oke, kita lihat. Cara menulisnya seperti ini. C sama dengan kayak tadi X, dimana kemudian keterangannya apa? Lebih dari 9, berarti X lebih dari 9. Kemudian dia bilangan apa? X, harusnya kan kita tulis X adalah bilangan asli. Nah, seperti ini kan. Tetapi karena di soal tuh ada keterangan A adalah himpunan bilangan asli, maka bisa kita tulis C sama dengan X, di mana X itu lebih besar dari 9 dan X adalah anggota bilangan asli. Itu himpunan apa? Himpunan A. X anggota dari A. Seperti itu. Jadi kita X adalah anggota himpunan A. Himpunan A itu apa? Himpunan bilangan asli. Jadi ada himpunan di dalam himpunan. Ini hanya terjadi pada soal yang memang ada keterangan. Tapi kalau misalnya nggak ada keterangan, langsung kita tulis seperti ini aja, udah oke. Seperti itu ya cara membuat notasi pada himpunan. Nah, sekarang akan Ibu jelaskan cara membaca notasi dari himpunan. Oke. Nah, jadi di sini Ibu udah buat soal. Di sini ada C adalah himpunan bilangan cacah. Kemudian ada himpunan S. Himpunan S itu adalah X kecil sama dengan 4, X anggota C. Jadi kalau cara membaca himpunan itu adalah cara termudahnya ada notasi nih. Terus dia soalnya seperti ini. Tentukan anggota dari himpunan S, katanya. Tentukan anggota himpunan S. Nah, kita kan harus tahu nih cara membacanya. Kalau kita nggak tahu, tentukan anggota himpunan S. Kalau kita nggak tahu cara bacanya, gimana kita mau nyari anggotanya? Jadi kalau kita mau tahu cara membaca notasi itu dari belakang. Nih, X anggota C. C itu apa? Cacah. Berarti X adalah anggota bilangan cacah. Yang mana X itu harus kecil dari 4. Jadi X adalah bilangan cacah yang kecil atau sama dengan 4. Bisa? Jadi dari belakang, X adalah bilangan cacah, karena C itu bilangan cacah tadi. X adalah bilangan cacah yang lebih kecil atau sama dengan 4. Maka kita nyatakan S itu berarti apa? Bilangan cacah yang kecil sama dengan 4. Berarti 0, 1, 2, 3, 4. Kenapa 4-nya Ibu masukin? Karena ini kecil sama dengan katanya. Jadi kalau kecil sama dengan 4-nya masuk. Tapi kalau misalnya kecil dari 4, maka 4-nya nggak masuk. Tapi kalau kecil dari atau sama dengan 4 atau sampai 4, maka 4-nya masuk. Nah, seperti ini lah caranya. Oke, soal berikutnya. Nah, soal berikutnya, tentukanlah anggota himpunan F. Nah, kita bacanya. Ini ada notasi udah dibuat. Jadi kita bacanya dari belakang. X adalah bilangan genap. Nah, kalau tanda seperti ini apa artinya? Di antara, ya, X adalah bilangan genap di antara min 6 dan 4. Jadi kita cari F itu bilangan genap yang di antara min 6 dan min 4. Sekarang, min 6-nya masuk nggak? Nggak masuk, karena ini nggak ada tanda kecil sama dengan, kecil aja. Berarti ini di antara min 6. Berarti setelah min 6 berapa? Min 4, kemudian min 2, kemudian berapa?
0 itu tidak termasuk bilangan genap, itu bilangan 0. Jadi kita masukkan langsung ke 2, kemudian udah itu aja. Min 4, min 2, 2. Karena 4-nya kan nggak masuk, maka ini anggotanya adalah min 4, min 2, 2. Oke, soal berikutnya itu G. Dikasihnya notasi dari huruf G. Nah, seperti ini. Kita tetap bacanya dari belakang. X adalah kelipatan 5 di antara 20 dan 100. Berarti kita mulai kelipatan 5 dari 20 sampai 100. Tapi 20-nya nggak masuk. Maka kita tulis, berarti G itu anggotanya apa saja? 25, kemudian 30, 35, 40, 45, kemudian 50, titik sampai berapa? 100-nya nggak masuk, berarti sampai 95. Nah, seperti itu. Oke. Nah, soal berikutnya, N. Dikasih notasi dari N. X adalah bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil yang lebih dari 10, yang lebih atau sama dengan 10. Jadi 10-nya tuh katanya boleh diikutin, tapi syaratnya harus X itu harus bilangan ganjil. Maka N itu ada berapa? 10. Jangan mentang-mentang ini ada garis bawahnya tuh 10-nya kamu masukin. Nggak mesti selalu seperti itu. Kenapa? Karena kita harus tetap mengasih sesuai dengan syaratnya. Syaratnya adalah bilangan ganjil. Nah, kalau bilangan ganjil 10, iya nggak? Bukan. Berarti dimulai dari berapa? 11, kemudian 13, kemudian 15, 17, dan seterusnya. Karena kan bilangan ganjil nggak ada batasnya. Nah, seterusnya. Nah, seperti inilah cara menentukan anggotanya. Jadi kalau misalnya mau membaca notasi himpunan, kita bacanya dari belakang dulu. X adalah kelipatan 5 di antara 20 dan 100. Atau ini bilangan ganjil, yaitu yang lebih atau sama dengan 10. Atau ini X adalah bilangan genap di antara min 6 dan 4. Nah, kalau ini X adalah bilangan C. C itu adalah caca, di mana kecil sama dengan 4. Atau ini, nih, X adalah bilangan asli yang lebih dari 9. Berarti kalau kita nyatakan ini dalam anggota, berarti C itu anggotanya apa aja? 10, 11, 12, 13, dan seterusnya. Nah, seperti itu cara membaca notasi himpunan dan cara membuat notasi himpunan. Semoga materi ini dapat anak-anak ibu pahami. Apabila tidak paham, silakan komen di YouTube di komentar ibu di bawah ini dan di space kelasnya masing-masing. Nah, kalau yang udah paham juga komen ya di bawah sudah paham. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.